Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yos tidak peduli apa yang dia pikirkan, lanjut berkata, "Darlin, ini adalah pilihan terbaik yang aku berikan padamu. Kalau kamu tidak setuju, kalau begitu sampai jumpa di pengadilan. Sampai saat itu, apa pengaruh pada mental Derek? Aku rasa kamu lebih tahu jelas." Ucapan Yos bagaikan sebuah petir yang menyambar hati Darlin, membuatnya tidak bisa mengatakan apapun. Dia tidak ingin melihat ekspresi Derek di pengadilan. Lagi pula, yang Yos katakan tidak salah. Syarat ini adalah yang paling menguntungkannya. Tapi tidak tahu kenapa, dia bahkan tidak berani menyetujui permintaan Yos. Mungkin karena teringat saat Derek mengatakan kata ayah. Tatapan yang berharap itu adalah rasa sedih yang tidak bisa dia terima. Derek dengan jelas menunjukkan harapannya terhadap Yos. Darlin malah tidak bisa menghalangi dan tidak bisa menghalangi. Yos menatap ekspresi Darlin yang terdiam. Dengan tenang berkata, "Walaupun selama 1 tahun ini Derek bersama denganku, kamu setiap saat bisa datang melihatnya. Walaupun kamu ingin tinggal, aku juga tidak keberatan." "Yos, kamu mengatakannya dengan mudah." Darlin tiba-tiba mengangkat kepala, melihat wajahnya yang angkuh dan dingin, lalu berkata, "Masalah Jane belum diselesaikan. Apakah kamu rasa aku akan mengantarkan Derek ke mulut harimau?" "Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini." Yos juga menatapnya dengan nada rendah dan penuh rasa percaya diri. "Dibandingkan dengan perlindungan Hendrik, kamu rasa berada di sisi siapa yang lebih cocok?" Wajah Darlin menjadi pucat, mencibirkan bibir, tidak tahu kenapa. Faktanya, Hendrik sudah berusaha sebisa mungkin. Dia juga mengutus orang untuk melindungi mereka. Tapi trik Jane lebih hebat. Tapi berbeda dengan Yos. Dia selalu melakukan segala hal dengan sangat berhati-hati dan sesuai keinginannya. Tidak akan lalai. Yos sepertinya merasa hal yang dia katakan tidak cukup. Ingin menghilangkan kepercayaan Darlin pada Hendrik. "Aku tahu keberadaanmu sekarang tidak akan bisa menanggung biaya berobat Derek. Walaupun ada 500 juta, mungkin juga tidak ada gunanya. Lagi pula, aku sudah membantu Derek menghubungi dokter jantung terbaik di seluruh dunia untuk kembali. Setiap saat mengontrolnya di sini." Ucapan terakhir Yos menghancurkan rasa berjaga-jaga terakhir Darlin. Yang Yos katakan adalah kenyataan. 500 juta yang dia ambil dari Yos sekarang hanya tersisa 200 juta. Dia mengira cukup untuk membiayai Derek melakukan operasi. Setelah beberapa hari tinggal di rumah sakit, sudah menghabiskan cukup banyak uang. Dia masih memikirkan bagaimana membayar biaya selanjutnya. Yos sendiri sudah bisa menyelesaikan semua masalah ini. Bahkan juga sudah menemukan dokter. Obat yang digunakan juga paling baik. Hal terpenting adalah aman. Di bawah kendali Yos, tidak peduli dokter ataupun obat, orang lain tidak akan dengan mudah menyentuhnya. "Yos, benar-benar hanya perlu 1 tahun?" Darlin dengan tatapan menahan melihatnya, dengan suara pelan bertanya pada Yos. Yos mengerutkan dahi,
tetap menganggukkan kepala. Hati Darlin terus memberontak, tapi tidak peduli berapa banyak gambaran yang dia bayangkan, Derek ikut dengan Yos adalah pilihan terbaik. Waktu 1 tahun tidak hanya bisa membiarkannya merawat tubuh. Setelah waktu tiba, juga bisa langsung melakukan operasi. Tidak perlu begitu lelah mengikutinya. Akhirnya Darlin hanya bisa menahan rasa sakit dan menyetujuinya. Baiklah, aku setuju denganmu. Dengan cepat menambah. Tapi selama tinggal di rumah sakit, aku ingin menemaninya. Ya, baiklah. Awalnya Yos juga tidak bermaksud untuk memisahkan mereka. Hanya saja tidak tahu apa yang sedang dipikirkan wanita ini. Yos bahkan sudah melemparkan tanda baikan padanya. Darlin masih tidak tahu menangkapnya. Darlin sudah menyetujui Yos. Hatinya dalam seketika menjadi kosong. Begitu sedih, seperti kehilangan roh. Tapi di hadapan Yos, dia tetap menahannya. Aku sudah menyetujui permintaanmu. Sekarang kamu sudah bisa pergi, kan? Oh, aku lupa memberitahumu. Ruanganku ada di sebelah, ucap Yos. Kalau tatapan bisa membunuh orang, tubuh Yos pasti sudah penuh luka. Di dunia ini bahkan ada orang yang begitu menyebalkan. Darlin sangat marah. Yos, apakah kamu sengaja? Hah? Apakah kamu yang membuka rumah sakit ini? Ucap Yos melemparkan satu kalimat dan langsung menggerakkan kursi roda ke arah ruangannya. Darlin terus melototinya, bahkan ingin membakar punggungnya. Si bajingan ini bisa mendorong kursi roda sendiri, malah menipunya. Dia benar-benar marah. Dasar bajingan. Yos yang membelakangi Darlin bahkan bisa membayangkan seberapa kesal wajah putihnya itu. Tidak bisa menahan dan tersenyum. Hatinya sangat senang. Walaupun ini bukanlah hasil yang dia prediksi, tapi masih ada waktu. Dia memiliki banyak cara agar wanita itu dengan patuh mengikutinya pulang. Darlin dengan marah kembali ke ruangan. Saat menutup pintu, dia tetap menutupnya dengan pelan. Untungnya, Derek tidak terbangun karena suara pertengkaran mereka. Tetap tidur dengan pulas. Hanya saja Darlin malah tidak bisa tidur. Hatinya sangat kacau. Dia tidak tahu menyetujui Yos adalah keputusan yang benar atau salah. Tapi hanya dalam 1 tahun, dia akan segera terbebas dari Yos. Dan tidak perlu takut Derek akan ketahuan oleh orang lain. Hanya saja dalam 1 tahun, dia juga takut Derek akan menjalin hubungan erat dengan Yos. Sampai saat itu, kalau Derek memilih Yos, apa yang harus dia lakukan? Darlin tiba-tiba menyadari, kalau Derek ikut dengan Yos, dia bahkan tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Darlin merasa cemas. Dia diam-diam memberitahu dirinya sendiri. Tidak peduli apapun keputusan Derek, dia harus menghargai keputusannya. Lagi pula, membiarkan Derek ikut dengan Yos juga adalah langkah pertama yang ingin dia jalankan. Saat dia sedang asal berpikir, pintu ruangan dibuka seseorang. Nona Darlin, kami datang menambahkan 1 ranjang untuk Anda. Suster mendorong sebuah ranjang ke dalam. Darlin tidak ingat dia meminta ranjang dengan suster. Dia masih belum bertanya, suster di samping sudah menjawabnya. Ini adalah ranjang yang pengacara Yos panggilkan untuk Anda.
Awalnya Darlin ingin menolak. Melihat Derek yang masih terpasang alat berbaring di ranjang, dia pun tidak mengatakan apapun lagi. Awalnya ranjang ruangan PIP sudah cukup besar. Hanya saja, sekarang tubuh Derek masih ada banyak alat yang tidak boleh terlepas. Dia juga tidak berani tidur di sisinya. Sedang memikirkan harus tidur di mana, berpikir untuk bermalam di sofa pendek itu. Yos malah sudah memikirkan untuk menambahkan ranjang kecil untuknya. Walaupun begitu, Darlin tetap tidak ingin berterima kasih padanya. Dia masih marah karena ucapan Yos tadi. "Tolong kalian taruh di sana saja ya." Darlin menunjuk tempat kosong di ruangan itu. Ini juga memudahkan dia menjaga Derek. Suster pun menganggukkan kepala, menaruh ranjang sesuai dengan perintah Darlin. Setelah mereka pergi, Darlin melihat ranjang kecil yang lembut itu tanpa sadar mendesah. Sudahlah, tidak peduli lagi dengan apa yang dipikirkan pria itu. Tubuh lebih penting. Dengan cepat, kabar Yos terluka dan masuk rumah sakit pun tersebar. Semua orang hanya tahu dia terluka. Sama sekali tidak tahu alasan dia terluka. Orang terkenal di kota Leidong memang berbeda. Pagi-pagi orang yang datang menjenguk sudah bergerombolan. Hadiah dan bunga yang ada di meja sudah hampir tidak masuk dan terus ada orang yang mengantarnya ke dalam. Yos hampir setiap saat bersandar di ranjang. Dengan wajah tidak berekspresi, melihat orang yang datang silih berganti dan mulai berakting di hadapannya. Dia hanya melihat mereka sampai mereka merasa canggung dan buru-buru pergi. Orang-orang ini hanya datang menarik simpatinya, meminta bantuannya. Jadi, dia tidak perlu membuang energi berurusan dengan mereka. Ruangan mereka juga sangat dekat. Suara di samping, Darlin dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Tanpa sadar, dia menaikkan bibir. Dalam hati berkata, orang yang datang menjenguk dan memberi hadiah begitu banyak. Kalau orang yang tidak tahu, mungkin akan mengira pimpinan negara yang terluka dan tinggal di rumah sakit. Bukannya hanya seorang pengacara. Begitu berlebihan. Pasti banyak menerima uang kotor. "Ibu, ada apa denganmu?" Derek sudah lebih bersemangat daripada semalam. Sudah bisa bangkit duduk bersandar sendiri di ranjang. Tapi saat dia melihat ekspresi kesal Darlin, dengan penasaran bertanya pada Darlin. Darlin tertegun, tersenyum lembut dan berkata, "Ibu baik-baik saja. Kamu tunggu ibu di ranjang ya. Ibu keluar dulu ambil air." "Baik, Bu." Derek dengan suara imut menjawab. Darlin mengelus kepalanya sebagai hadiah, mengambil ketel dan bersiap-siap pergi mengambil air. Barusan keluar dari ruangan, dia melihat seorang pria paruh baya dengan sekelompok pengawal yang berjalan kemari. Ini adalah ruangan VIP. Orang yang bisa tinggal di lantai ini adalah orang yang sangat kaya dan memiliki posisi tinggi. Ada beberapa orang dengan identitas tidak biasa datang menjenguk juga bukannya tidak ada. Tapi orang seperti ini Darlin barusan pertama kali melihatnya. Dia tidak melihatnya terlalu lama, memiringkan tubuh dan membiarkan mereka lewat dulu. Hanya melihat segerombolan itu berjalan ke ruangan di sampingnya dan berhenti. Ada orang yang mengetuk pintu untuk pria paruh baya itu. Dari dalam, dengan cepat terdengar suara Yos yang dingin. "Masuk." Begitu pintu dibuka, Darlin melihat Yos melihat orang yang datang. Dia yang awalnya bersandar, perlahan duduk tegak. Sepertinya juga melihat bayangan Darlin, tertegun sejenak, seperti tidak melihatnya dan memalingkan tatapannya. Pria paruh baya itu yang awalnya bersiap-siap untuk masuk, sepertinya menyadari tatapan Yos. Sebelum masuk juga dengan penuh makna melihat Darlin.
lalu melangkahkan kaki masuk ke dalam. Pintu ruangan kembali ditutup. Darlene masih terdiam di sana. Dia merasa pernah bertemu dengan pria paruh baya itu, tapi seketika tidak bisa mengingatkannya. Tentu saja dia tidak kenal. Mungkin pernah melihatnya di majalah atau televisi. Darlene tidak terus memikirkan hal itu, hanya sambil berjalan sambil berkata, "Sejak kapan Yos kenal dengan orang yang begitu berkelas? Sudahlah, tidak ada hubungan dengannya." Darlene mengambil ketel dan pergi mengambil air. Setelah dia kembali, belasan pengawal yang berjaga di depan pintu Yos bagaikan bambu yang berdiri di sana. Kelihatannya orang itu masih belum pergi. Darlene tahu apa yang pantas dilihat dan atau yang tidak. Membuka pintu dan kembali ke ruangannya sendiri. Begitu mengangkat kepala pun melihat di meja. Lantai sudah tertumpuk begitu banyak hadiah. Semuanya adalah hadiah yang begitu elit. Ada banyak yang bahkan tidak pernah dia lihat. Tapi dari bungkusannya bisa diprediksi kalau harganya pasti juga sangat cantik. "Derek, ada apa ini?" Darlene mengerutkan dahi berkata. Tangan Derek juga sedang memegang buah yang tidak diketahui namanya dan sedang memakannya. Dengan samar-samar berkata, "Ayah yang menyuruh orang mengantarkannya ke sini." Darlene tidak berkata, hanya menatap hadiah yang tidak murah ini. Wajahnya juga tidak tahu menerima atau sedang marah. Derek yang melihat ekspresi Darlene ini buru-buru menelan buah yang ada di mulutnya. Dengan polos berkata, "Apakah ibu marah?" "Tidak." Darlene memang merasa tidak senang, namun tidak boleh menunjukkannya di hadapan anaknya. Derek yang mendengar Darlene tidak marah dengan senang berkata, "Ibu, ayah mengatakan ini untuk kita. Di tempatnya sudah ada banyak. Ini adalah hadiah yang tidak terlalu mahal. Menyuruhmu untuk menerimanya saja." "Tidak terlalu mahal." Darlene asal melihat mereknya saja, semuanya adalah barang mahal. Ada sebagian yang pernah dia lihat di mall. Beberapa saja sudah jutaan. Ini namanya tidak mahal. Ternyata perbedaan kaya dan miskin membatasi imajinasinya. Dunia orang kaya dia tidak mengerti. Apakah hadiah yang lebih mahal itu seharga puluhan juta atau ratusan juta? Seorang pengacara menerima hadiah yang begitu mahal, apakah tidak termasuk menyogok? Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Darlene menarik napas, menahan rasa cemburu, kesal, benci di hatinya. Tersenyum dengan terpaksa. Ibu mengerti. Dia juga sudah memikirkannya dengan jelas. Yang diberi gratis kenapa tidak mau? Lagi pula ruangan Yos mungkin sudah tertumpuk lebih banyak lagi. Dia juga hanya membantu Yos menelan sebagian saja. Ditambah dengan Derek adalah putranya. Menerima sedikit keuntungan juga tidak keterlaluan. "Ibu, makanlah. Buah ini sangat manis loh." Derek memberikan buah yang sudah dia gigit pada Darlene. Darlene melihat sejenak dan menggelengkan kepala lalu berkata, "Derek makan saja. Ibu tidak mau makan." Buah Sakya import, 1 kilo jutaan harganya. Bahkan satu pun dia tidak tega membelinya. Melihat keranjang buah di lantai yang sudah dibuka, Derek pun memilih yang paling murah untuk dimakan. Dan juga ada buah yang bahkan tidak dia ketahui namanya. Memikirkan beberapa tahun ini karena harus membayar biaya obat yang mahal, dia benar-benar sudah berhutang banyak pada anaknya. Biasanya mereka selalu makan dengan hemat. Walaupun membeli buah mahal, juga hanya kadang-kadang saja. Hanya untuk membiarkan Derek mencicipinya saja. Tidak akan seperti Yos yang begitu loyal, membiarkannya makan sampai kenyang.
Ini lagi-lagi membuatnya harus menghadapi kenyataan. Derek ikut dengan Yos memang akan lebih baik daripada hidup dengannya. Darlene mulai merasa khawatir. Melihat Derek yang begitu senang, dia pun dengan khawatir bertanya, "Derek, apakah kamu ingin tinggal dengan ayah?" Derek yang menggigit buah dengan senang langsung melepaskan buah yang ada di tangannya. Dengan berlinang air mata menatap Darlene. Ekspresi itu terlihat sangat menyedihkan. Dengan takut bertanya, "Ibu, apakah kamu tidak menginginkan Derek lagi?" Darlene tidak menduga satu katanya bisa memancing reaksi yang begitu besar dari Derek. Menyodorkan tangan dan menariknya ke dalam pelukan. Dengan suara lembut, membujuknya berkata, "Mana mungkin, ibu tidak mungkin tidak menginginkan Derek. Derek adalah kesayangan ibu. Bagaimana mungkin ibu tega memberikanmu pada orang lain? Tapi ibu ingin membiarkanku tinggal dengan ayah." Derek dengan suara imut dan sedih berkata. Teringat tindakannya tadi, dia takut. Ibunya merasa dia tidak tetap pada pendiriannya. Buru-buru menunjukkan ketulusannya. "Aku tidak mau buah-buahan itu lagi. Ibu, jangan tinggalkan Derek ya." "Ibu tidak akan tinggalkan Derek. Ibu juga tidak akan marah Derek makan buah. Ibulah yang salah, tidak seharusnya mengatakan ucapan itu." Darlene menundukkan kepala, mencium rambutnya, dengan merasa bersalah berkata seperti itu. Aku hanya ingin bersama ibu." Derek tetap merasa tidak tenang. Tangan kecil memegang ujung baju Darlene. Darlene menundukkan kepala, melihatnya sejenak, mendesah, terpaksa mengatakan perjanjiannya pada Yos. "Derek, kamu tahu ayah ingin membawamu bersamanya kan? Ibu tentu tidak tega. Namun ini demi kesehatanmu. Ibu sudah menyetujui kamu tinggal dengannya selama 1 tahun." Sebelum Derek marah, Darlene lanjut berkata, "Derek, tenang dulu. Ibu bukannya ingin memberikanmu pada ayah, tapi ingin memberikan kesempatan untukmu agar lebih dekat dengan ayah. Selama ini ibu juga akan menemanimu, tidak akan meninggalkanmu. Tapi kamu harus tinggal dengan ayah." "Kalau begitu, kenapa ibu tidak tinggal dengan kami?" Derek mendengar Darlene bukan ingin meninggalkannya dan juga bisa tinggal bersama dengan ayah. Dia tentu merasa senang, tapi dia berharap mereka sekeluarga bisa tinggal bersama. Walaupun sedikit merasa bersalah pada Paman Hendrik, bagaimana ini? Dia juga sangat serba salah. Tatapan Darlene terlihat sedih, mengelus kepala kecilnya dan berkata, "Ibu memiliki alasan ibu sendiri untuk tidak pergi ke sana. Kalau setelah 1 tahun kamu masih bersedia tinggal dengan ayah, kita akan membahasnya lagi saat itu." Dia tidak ingin memberikan tekanan pada Derek. Dia hanya berharap Derek bisa tumbuh dengan bahagia. "Baiklah, Bu." Derek sepertinya mengerti dan menganggukkan kepala. Tiba-tiba dengan suara imut berkata, "Apakah ibu karena takut Paman Hendrik sedih?" Darlene tertegun, berpikir sejenak dan menganggukkan kepalanya. Ibu sudah berjanji untuk bersama dengan Paman Hendrik." "Ibu, jangan merasa terbebani. Aku akan selalu mendukung keputusanmu." Derek seperti anak kecil yang dewasa, menepuk telapak tangan Darlene. "Paman Hendrik memang lebih lembut dari ayah. Aku juga sangat menyukai Paman Hendrik. Jika dipikir dengan seksama, sebenarnya Paman Hendrik melakukan lebih banyak hal dari ayahnya. Jadi dia tidak ingin menjadi orang yang asal berkata. Tidak peduli Paman Hendrik ataupun ayah yang bersama dengan ibu,
dia tetap akan hidup selamanya dengan ibu. Iya, Darlin tidak boleh mengecewakan Hendrik. Darlin pun melamun. Seketika tidak menyadari pintu ruangan sudah dibuka oleh seseorang. Darlin, aku sudah tahu kamu pasti ada di sini. Jane dengan tersenyum berjalan masuk. Melihat Derek yang ada di ranjang, dia dengan akrab melambaikan tangan padanya. Kamu adalah Derek kan? Halo. Walaupun Derek tidak terlalu ingat dengan wanita bertopeng di hadapannya ini, namun dia secara refleks menolaknya. Dengan ketakutan bersembunyi di pelukan Darlin. Tatapan Darlin terlihat tegang. Tidak menduga Jane bahkan berani datang mencarinya dan berpura-pura dekat dengannya. Seperti hal yang terjadi hari itu tidak pernah ada. Namun mereka berdua sama-sama sangat jelas. Masalah ini tidak mungkin berakhir begitu saja. Kepalsuan Jane sudah masuk sampai ke tulangnya. Dia bisa dengan mudah merubah suasana hatinya. Darlin dari awal sudah menyadarinya. Ditambah dengan Yos tinggal di samping, wanita ini lebih tidak berani asal bertindak lagi. Derek, kamu tunggu di sini dulu. Ibu usir seekor lalat yang mengganggu orang dulu. Darlin dengan wajah lembut memperingati Derek. Mendengar Darlin menganggapnya sebagai seekor lalat, wajah Jane dalam seketika terlihat buruk. Namun dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Sama sekali tidak terlihat orang. Kalau bukan karena menerima kabar Yos terluka, dia juga tidak akan buru-buru datang kemari. Mendengar ruangan Yos dan benih iblis ini bersebelahan, dia semakin kesal. Dengan marah datang ke rumah sakit, ingin menunjukkan kebaikan hatinya. Hanya saja barusan datang, dia pun melihat ada belasan pengawal yang berdiri di depan pintu ruangan Yos, tidak membiarkannya mendekat. Dia juga sangat terkejut. Tidak tahu orang berkelas mana yang datang. Dalam hati semakin yakin dengan keinginan untuk menikah dengan Yos. Pria yang begitu hebat, hanya pantas dimiliki dirinya. Kalau tidak bisa langsung menemui Yos, Jane memutuskan untuk datang melihat Darlin dulu. Melihat sebenarnya sudah mengatakan berapa banyak. Makanya Darlin mengatainya seperti ini. Dia marah juga tidak langsung menunjukkannya. Derek dengan patuh menjawab, "Baik, Bu." Tatapan tante aneh itu sangat mengerikan, seperti harimau di kebun binatang yang akan memakan orang. Darlin menenangkan Derek dan sama sekali tidak melihat Jane. Langsung berjalan sampai di depan pintu dan berhenti dengan dingin berkata, "Bukankah kamu datang mencariku? Ayo, kita bicara di luar." Dia tidak akan membiarkan Jane pergi terakhir kalinya. Baiklah, Jane tersenyum jahat. Dengan berlenggak-lenggok berjalan ke arah pintu. Saat melewati Darlin, tatapannya terlihat meremehkan. Darlin tidak mengatakan apapun. Setelah Jane keluar, dia perlahan menutup pintu. Yos ada di samping. Dia juga tidak perlu mengkhawatirkannya. Jane akan melakukan sesuatu di bawah kendali Yos. Seiring dengan langkah kaki Jane, mereka berdua berjalan ke sebuah ruang tunggu tamu di PIP. Kebetulan sekarang bukanlah waktu berkunjung. Ruang tunggu hanya ada mereka berdua. Darlin, Jane belum selesai berkata. Sebuah suara tamparan menggantikan ucapan yang ingin dia katakan. Jane memegang wajah kirinya dan dengan tidak percaya menatap tangan Darlin yang terangkat di udara. Sedetik kemudian, seperti orang gila yang ingin menamparnya kembali. Hanya saja, Darlin dari awal sudah bersiap-siap. Dengan mudah berhasil menghindarinya. Jane dengan suara tajam menjerit, "Darlin, dasar keji, kamu bahkan berani memukulku."
Jen sama sekali tidak menduga Darlin akan langsung menamparnya. Tamparan ini begitu tidak terduga olehnya dan membuatnya tidak ada kesempatan untuk membantah. Darlin melambaikan tangan dengan kesal mengerutkan dahi. Tenaganya sangat kuat, tangannya bahkan terasa kebas. Namun hatinya sangat senang. Kalau bukan karena dia menahannya, maka tidak hanya satu tamparan saja. Ini hanyalah sedikit bunga, ucap Darlin dengan dingin berkata padanya. Jen yang mendengar ucapan Darlin yang begitu dingin, seperti barusan pertama kali mengenal Darlin, dengan sangat terkejut menatapnya. Tidak, reaksi Darlin tidak seharusnya seperti ini. Darlin tidak akan... Kamu kira aku tidak akan memukulmu ya? Darlin sepertinya sudah mengetahui apa yang Jen pikirkan. Tatapannya begitu dingin, sama sekali tidak ada lagi kelembutan. Dengan perlahan dan dingin berkata padanya, sifat asli sulit diubah, apalagi hal yang kamu lakukan pada Derek. Pantas untuk mati beberapa kali. Dia tidak pernah mengatakan dirinya adalah dewa. Semuanya hanyalah perkiraan orang-orang. Dulu dia tidak menyentuh Jen juga karena dia merasa bersalah. Tapi Jen yang terus berulang kali menyakiti Derek, setiap kali begitu mengerikan. Memaafkan adalah masalah Tuhan. Dia hanya mengantar orang-orang ini pergi menemui Tuhan. Darlin, kamu asal berkata apa? Aku mana mungkin menyakiti Derek. Bagaimanapun, dia juga adalah anak Yos. Jen yang ditampar sudah tidak sabar ingin merobek Darlin. Tapi dia juga tahu di sini kalau di sini semuanya adalah orang-orang Yos. Setiap saat mungkin saja akan ketahuan. Jen memiliki pertimbangannya. Darlin tidak ada. Dia terus melihat Jen yang terus berakting sendiri. Berkata, Jen, apakah kamu tidak merasa lelah? Aku melihatmu berakting saja merasa lelah. Di sini hanya ada kita berdua. Tidak perlu meneruskan aktingmu lagi. Aku benar-benar tidak berakting. Darlin, tidak tahu apa yang membuatmu salah paham. Aku mohon kamu memaafkanku ya. Jen dengan wajah kasihan memohon berkata. Ekspresinya itu benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Bagaikan Darlin lah orang yang paling jahat itu. Darlin sudah marah sampai hampir tertawa. Siapa iblisnya? Hati siapa yang paling jelas? Perlukah berpura-pura lagi? Dia benar-benar sudah sangat kesal dengan akting Jen. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Dia tidak pergi mencarimu. Hanya bisa mengatakan orang di balikmu sangat berhati-hati. Tapi ini hanyalah awal. Aku tidak akan membiarkanmu melangkah lagi. Aku hanya ingin melihat bagaimana keadaanmu dan Derek. Darlin, jangan begini ya. Jen tentu saja merasa senang. Namun menyentuh luka di sudut bibirnya. Lalu memikirkan Perlina si wanita gila yang memukulnya. Dia benar-benar tidak bisa menahan emosi itu. Melihat ke kiri dan ke kanan. Setelah memastikan tidak ada yang melihat mereka, ekspresi menyedihkan itu langsung dia simpan. Menyentuh wajah kirinya yang merah. Dengan mengerikan melototi Darlin.